Mazmur pasal ke-22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kalapajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya dan engkau meleputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang meleputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dadah ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari besan mengepung aku. Mereka mengalahkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendihnya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari padang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak meminta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala hujung bumi akan mengingatnya,
dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Dia di hadapannya. Sebab Tuhan Allah lah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas segala bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah mereka yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih sebab sebentar tadi kita sudah pun membacakan kitab Mazmur pasal yang ke-22. Jadi secara langsung Mazmur 22 itu merupakan satu ungkapan penderitaan ataupun seruhan daripada Daud sendiri, di mana pada saat itu dia merasakan sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Saudara dan saudari sekalian, saya percaya Anda dan saya juga pernah merasakan hal yang sedemikian dalam kehidupan kita. Perasaan di mana kita merasakan Tuhan tidak menjawab segala permintaan kita. Sepertinya Tuhan berpaling daripada kita. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Seperti yang apa dirasakan oleh Daud pada saat itu. Malahan Yesus sendiri, orang yang percaya pun berkemungkinan pernah juga merasakan hal yang sedemikian, di mana dia merasakan Allah sendiri meninggalkan dia. Dan melalui bacaan kita pada hari ini, apa yang saya boleh kongsikan adalah setiap kali kita merasa keadaan yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sepatutnya kena sentiasa percaya kepada Tuhan. Kita peganglah teguh kepercayaan kita terhadap Tuhan, karena disebabkan kasih-Nya kita ada di dunia ini. Teguhkanlah imanmu kepada Tuhan, jangan pernah goyang disebabkan oleh perasaan yang negatif itu. Jangan disebabkan oleh perasaan itu kita merasa kita jauh daripada Tuhan. Jangan disebabkan oleh perasaan yang sedemikian boleh merosakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, boleh merosakkan iman kita kepada Tuhan. Jangan disebabkan oleh keadaan yang seperti itu, dia boleh melemahkan semangat kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Percayalah, itu sebenarnya hanyalah cobaan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap persatu kita untuk menguji sendiri keimanan kita kepada Tuhan. Itu merupakan pencobaan-pencobaan yang biasa sebenarnya, yang tidak akan pernah melampaui kekuatan kita sendiri, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi melalui ayat yang sudah saya bacakan sebentar tadi, kamu sentiasa berpegang teguh kepada janji Tuhan, karena Tuhan itu setia kepada kita, setia kepada janjinya, sebab Tuhan sudah berjanji kepada kita, kalau kita mau tetap setia kepada Dia, Dia pun akan sentiasa setia kepada kita. Seperti dalam bacaan kita sebelumnya, dalam Mazmur 18 ayat yang ke-26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Jadi melalui ayat tersebut kita tahu bahwa apa saja yang kita lakukan, kalau kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan setia kepada kita. Terima kasih sebab sudah mendengarkan bacaan kita pada hari ini. Selamat pagi sekali lagi dan Tuhan memberkati.